Saya ingin berkisah seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hashim. Itu orang ahli ibadah luar biasa. Ini Hashim, Abu bin Hashim, bukan Hashim siapa? Hashim anaknya Pak Firman ya. Ini Abu bin Hashim. Itu seorang ahli ibadah yang 20 tahun dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dia tahajud terus tiap malam. Pada satu saat ketika Abu bin Hashim ini mau mengambil air wudhu, tiba-tiba di tempat wudhunya itu, di sumur ya kalau dulu itu, ada seseorang yang berbaju putih bersih. Kemudian ditanya, wahai fulan, siapa kamu itu? Terus dijawab, saya ini adalah malaikat Allah yang disuruh menemui kamu. Senang ini ya, Abu bin Hashim senang. Wah, ini pasti hebat ini karena saya ibadah terus. Terus malaikat menemui saya. Terus malaikat ini membawa buku catatan, buku. Kemudian ditanya, apa yang di tanganmu itu wahai malaikat? Ini adalah catatan orang-orang kekasih-kekasih Allah, nama-nama kekasih-kekasih Allah. Dengan pedenya dia bilang, pasti nama saya ada di situ. Coba dicari, ada enggak? Dari lembar demi lembar dicari, dari lembar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir ternyata tidak ada namanya. Salah paling saya ini loh, tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Saya ini sholat ibadah, saya ini ahli ibadah, kok namanya tidak ada di situ. Diulangi lagi, ulangi lagi, lembar demi lembar sampai terakhir, dan memang tidak ada. Akhirnya dia gemetaran dan kemudian bersujud kepada Allah dan menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, apa dosa saya? Saya ini telah berzikir, saya ini telah sholat, saya ini khusyuk dalam ibadah bertahun-tahun, nggak pernah meninggalkan sholat, nggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kenapa nama saya tidak ada di daftar kekasihmu ya Allah? Maka malaikat tadi menjawab, iya wahai Abu bin Hashim, ketika aku mau menulis namamu di bukuku ini, Allah melarang. Allah menahan tangan saya. Kenapa? Benar engkau ini ahli sholat, engkau zikir sampai ganti-ganti apa tasbih, putus ganti lagi, putus ganti lagi ya. Kamu sholat malam di mana di saat orang lain sedang tertidur, nggak pernah henti-hentinya. Tapi ada yang kamu lupakan wahai Abu bin Hashim. Ketika ada tetanggamu sakit, kamu cuekin. Ketika ada orang kekurangan, kamu pura-pura tidak tahu. Ketika ada orang lain tetangga membutuhkan, kamu tidak pernah membantu. Kamu hidup egois hanya untuk demi dirimu sendiri. Ini yang membuat aku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu ada di catatanku. Tetanggamu lagi sibuk butuh bantuan, kamu diam di rumah dengan zikirmu. Kamu gak pernah membantu. Ini yang membuat menghalangi sehingga namamu tidak tercatat di dalam buku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu bin Hashim menangis dan bertaubat kepada Allah, dan kemudian memperbaiki kehidupannya. Ternyata bahwa tidak hanya kita ini manusia itu tidak hanya diperintahkan taat takwa kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah, tapi bagaimana dengan sesama, baik dengan tetangganya, baik dengan teman-temannya, baik dengan ya satu jamaahnya. Kalau kita sekarang ini penting Ibu sekalian. Jadi jangan menganggap bahwa yang penting saya kepada Allah baik, tapi ternyata itu tadi tidak dicatat nama kita, tidak dikenal nama kita
oleh malaikat karena kita hanya egois mementingkan ibadah kita kepada Allah, kita tidak peduli kepada sesama. Ini kaitannya dengan sebaik-baik, yang kemarin itu sebaik-baik perbuatan adalah iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Ini peduli kepada sesama. Jadi pada intinya dari apa yang disampaikan, yang saya bacakan itu adalah fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu tarji'u ila khoslatain. Ila khoslatain, akan kembali ke dua perbuatan, yaitu yang pertama apa? At-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu mengagungkan Allah taala, wasyafaqatu li khalqihi, dan memberi manfaat, menolong kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Salat adalah gambaran hubungan kita kepada Allah. Wa atuz zakah, dan hubungan sosial, yaitu memberikan zakat. Hubungan ini adalah hubungan sosial kita dengan sesama. Ini perintah Allah, dua perintah yang dalam satu ayat beriringan. Ushkuruli waliwalidayya, bersyukurlah kepadaku Allah, waliwalidayya, ya, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, mewakili kedua sisi. Bersyukur kepada Allah dibarengi dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi ini menggambarkan bahwa begitu pentingnya memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama.